Selamat pagi, Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Griselda Clarestari Tonang dengan NIM 4203111138. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas rutin satu program linear dengan menggunakan aplikasi Autograph. Nah, di sini saya memilih soalnya itu yaitu soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini terlebih dahulu kita cari dulu fungsi kendalanya kemudian fungsi tujuannya. Nah, fungsi kendalanya yaitu di mana fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40.000 X ditambah 28.000 Y. Nah, fungsi ini untuk meminimumkan. Nah, selanjutnya itu fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya yang pertama yaitu 10X ditambah 6Y besar sama dengan 120. Atau bisa juga kita kecilkan menjadi 5X tambah 3Y besar sama dengan 60. Nah, fungsi kendala yang kedua yaitu 3X tambah Y lebih besar sama dengan 24. Nah, di sini fungsi kendala yang ketiga atau syarat variabelnya yaitu X lebih besar sama dengan 2 dan Y lebih besar sama dengan 4. Maka, kita akan menggunakan aplikasi Autograph. Terlebih dahulu, kita buka aplikasi Autograph. Nah, di sini sudah ada aplikasi Autograph, pertama kita buka dulu aplikasi Autograph. Nah, selanjutnya kita tekan file, baru kita pilih new 2D graph page gitu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu di mana yang pertama itu kita pilih equation, new equation, terus kita enter equation. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan fungsi kendalanya, di mana fungsi kendala yang pertama yaitu 5X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 60. Baru kemudian kita klik OK. Nah, inilah dia, jadi fungsi kendala yang pertama, inilah dia kan. Kemudian fungsi kendala yang kedua, kita tekan lagi equation, enter equation. Kemudian kita klik di sini fungsi kendala yang kedua, di mana fungsi kendalanya 3X ditambah Y itu besar sama dengan 24. Baru kemudian kita klik OK. Inilah dia tampilannya. Nah, selanjutnya kita masukkan syarat variabel atau fungsi kendala ketiganya. Di mana dari soal tadi, syarat variabel atau fungsi kendala ketiganya X besar sama dengan 2. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu kita buat fungsi kendala yang keempat atau syarat variabelnya Y besar sama dengan 4. Y besar sama dengan 4. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita dapat daerah himpunan penyelesaiannya, di mana daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang tidak diarsir, yang atau yang kosong. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, langkah selanjutnya kita buat titik-titik dari himpunan penyelesaian itu. Nah, langkah selanjutnya kita tentukanlah titik-titik dari daerah himpunan penyelesaian, di mana titik pertama ini, titik kedua ini, dan titik ketiga ini. Nah, setelah kita buat titik-titiknya, maka kita buatlah nama titik dari setiap titik daerah himpunan penyelesaian tersebut. Nah, titik pertama, kemudian kita tekan, kita klik titiknya, kemudian pilih text box. Nah, dari sini kita ganti nama titiknya menjadi titik A. Di mana titik A itu 2,18. Selanjutnya ke titik yang kedua, titik B. Titik B, kita pilih text box. Kemudian kita ganti namanya menjadi titik B. Baru klik OK.
ya titik B-nya, di mana titik B-nya itu terletak di 3,15. Selanjutnya ke titik C. Kita pilih lagi text box. Nah, di mana titik C-nya ini di 9,6,4. Kita kasih nama titik C. Baru klik OK. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan fungsi tujuannya. Di mana memasukkan fungsi tujuannya, pilih menu equation, kemudian klik enter equation. Nah, di sini kita masukkan fungsi tujuannya. Di mana fungsi tujuannya yaitu 40.000x itu kita bisa buat dengan 40x, kemudian ditambah dengan 28.000y itu bisa buat dengan 28y. Baru kita buat sama dengan z, karena fungsi tujuan itu sama dengan z. Nah, di sini dalam bentuk satuan ribuan. Kemudian klik OK. Tetapi sebelum klik OK, kita pilih draw option untuk membedakan antara garis selidik dengan garis fungsi kendala, antara fungsi tujuan dengan fungsi kendala. Kita buat ketebalan menjadi 3, kemudian kita buat memakai dengan garis putus-putus dan membuat warnanya berwarna biru. Baru kemudian kita klik OK dan kita OK-kan lagi. Nah, dari sini nampaklah dia garis selidiknya atau garis fungsi tujuannya. Di sini kita mau mencari yang mana dengan nilai maksimum dan minimum. Nah, karena fungsi tujuan dari soal itu meminimumkan, maka kita mencari nilai minimum. Nah, cara mencarinya dengan menggunakan garis selidik. Terlebih dahulu kita klik garis selidiknya. Setelah itu kita pilih constant controller. Kita pilih menu constant controller. Kemudian kita ubah optionnya menjadi, kita pilih floatingnya itu animation repeat. Baru startnya itu dari 0. Kemudian finishnya 1000. Baru kita buat stepnya itu 8. Animation speednya itu kita buat kedua. Baru kemudian klik OK. Nah, dari sini kemudian kita jalankanlah garis selidiknya ini dengan menekan tombol ini. Nah, di sini garis selidiknya itu jalan. Kemudian kita berhentikanlah garis selidiknya sampai mencapai mana nilai yang paling minimum. Nah, oke. Dari sini di garis selidik ini di luar terkena yaitu titik C, di mana titik C 9,6,4. Nah, di sini titik C itu mempunyai nilai minimumnya atau nilai fungsi tujuannya yaitu 496 dalam satuan ribuan, berarti 496.000. Itu di titik C 496.000. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk melihat di titik B dan di titik A. Nah, di titik B ini 540 atau satuannya ribuan tadi kan, berarti 540.000. Maka kita lihat lagi di titik, kita jalankan lagi untuk lihat di titik A. Nah, di mana di titik A dia 584.000. Jadi nilai fungsi tujuan yang paling terkecil ada di titik C. Kita ulang lagi untuk melihat nilai minimumnya di titik C. Karena titik C itu adalah titik yang pertama sekali dikenakan oleh garis selidik. Nah, di mana titik C ini merupakan titik minimum atau nilai minimum dengan fungsi Z sama dengan 496.000. Maka dari soal nomor 1 yaitu untuk mencapai biaya minimum maka memproduksi
9 tipe Lux, dan 4 tipe Sport. Maka itu adalah titik C merupakan nilai minimumnya. Dari sini dapatlah dia bahwa yang paling minimum tadi adalah titik C. Maka jawabannya yaitu agar biaya minimum maka memproduksi 9 tipe Lux dan 4 tipe Sport. Maka terbuktilah. Baiklah, demikianlah pembahasan soal nomor 1 dengan menggunakan autograph yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi untuk kita semua.